Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Indriasari, kelas 11 AKL 2, jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi aktiva tetap dan penggolongannya. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, pengertian aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aset atau harta yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam operasi perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Istilah yang juga dikenal dengan istilah aset tetap ini bukanlah aset yang dibeli untuk dijual, melainkan aset yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, karakteristik aktiva tetap. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa aset tetap memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis aktiva lainnya. Berikut adalah beberapa karakteristik dari aset tetap. A. Digunakan dalam operasi perusahaan. Aset tetap diperoleh dengan tujuan untuk digunakan dalam operasi perusahaan. Aktivitas ini bukanlah aset yang dibeli untuk dijual, melainkan aset yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Misalnya, mesin dan peralatan digunakan dalam proses produksi, sedangkan gedung dan tanah digunakan sebagai tempat operasional perusahaan. B. Memiliki umur ekonomis yang panjang. Selain itu, aset tetap memiliki umur ekonomis yang panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Umur ekonomis ini merujuk pada periode waktu di mana aset tetap dapat memberikan manfaat ekonomis kepada perusahaan. Misalnya, mesin yang digunakan dalam proses produksi bisa bertahan selama beberapa tahun sebelum harus diganti atau diperbaiki. C. Mengalami penyusutan. Kebanyakan aset tetap mengalami penyusutan yang merupakan penurunan nilai aktiva seiring dengan waktu dan penggunaan. Penyusutan ini dicatat dalam laporan keuangan perusahaan sebagai biaya operasional. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua aktivitas tetap mengalami penyusutan. Misalnya, tanah tidak mengalami penyusutan karena umur ekonomisnya dianggap tidak terbatas. 3. Jenis-jenis aktiva tetap. Aktiva tetap dapat diwujudkan menjadi 2 jenis, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama, aktiva tetap berwujud. Apa yang dimaksud dengan aktivitas tetap berwujud? Aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang memiliki bentuk fisik. Aktiva ini dapat dilihat dan disentuh. Contoh aktiva tetap berwujud. Berikut ini adalah beberapa contoh aktivitas tetap berwujud. A. Tanah. Tanah adalah aset tetap yang tidak mengalami penyusutan. Tanah dapat digunakan untuk berbagai kegiatan operasional perusahaan, seperti pembangunan gedung atau pabrik. B. Gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan adalah aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Gedung dan bangunan ini mengalami penyusutan seiring dengan waktu dan kegunaannya. C. Mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan adalah aset tetap yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa. Mesin dan peralatan ini juga mengalami penyusutan seiring dengan waktu dan kegunaannya. D. Kendaraan. Kendaraan adalah aset tetap yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, seperti distribusi barang atau jasa. Kendaraan ini juga mengalami penyusutan seiring dengan waktu dan penggunaannya. Yang kedua, ada aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva yang tidak memiliki bentuk fisik. Meskipun tidak dapat dilihat atau disentuh, aktivitas ini memiliki nilai ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Berikut ini adalah beberapa contoh aktivitas tetap tidak berwujud. A. Hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu untuk menghasilkan, menggunakan, dan menjual penemuannya. Hak paten ini berlaku selama 20 tahun. B. Lisensi. Lisensi adalah hak untuk menggunakan hak milik intelektual milik orang lain. Lisensi ini biasanya diberikan dalam jangka waktu tertentu. C. Hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk menghasilkan, menggunakan, dan menjual ciptaannya.
Hak cipta ini berlaku selama 70 tahun setelah kematian pencipta. Yang keempat, yaitu cara memperoleh aktiva tetap. Berikut adalah beberapa cara umum yang digunakan perusahaan untuk memperoleh aset tetap. Yang pertama, pembeli tunai. Pembelian tunai adalah cara paling sederhana untuk memperoleh aset tetap. Dalam metode ini, perusahaan membayar penuh harga aktivitas pada saat pembelian. Pembelian tunai biasanya dilakukan untuk beraktivitas dengan harga yang relatif rendah atau ketika perusahaan memiliki cukup dana. Yang kedua, pembelian angsuran atau kredit. Pembelian angsuran atau kredit adalah cara memperoleh aset tetap dengan membayar sejumlah uang muka, lalu sisanya dibayar dalam beberapa periode waktu tertentu. Metode ini biasanya digunakan untuk aktivitas dengan harga yang relatif tinggi. Perlu diingat bahwa pembelian dengan cara ini biasanya melibatkan bunga yang akan menambah biaya total aktivitas. Yang ketiga, yaitu ditukar dengan surat berharga. Perusahaan juga bisa memperoleh aset tetap dengan cara menukarkan surat berharga seperti saham atau obligasi. Dalam hal ini, nilai aset tetap dicatat sesuai dengan harga pasar surat berharga tersebut. Yang keempat, ditukar dengan aktiva lain. Terkadang, perusahaan bisa memperoleh aset tetap dengan cara menukar tambah dengan aktivitas lain. Misalnya, perusahaan bisa menukarkan kendaraan lama dengan kendaraan baru dan membayar selisih harganya. Yang kelima, diperoleh dari hadiah atau donasi. Meskipun jarang terjadi, perusahaan juga bisa memperoleh aset tetap dari hadiah atau sumbangan. Pada saat ini, aset tetap dicatat dengan harga pasarnya. Sekian video materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.